Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan dari saya buat teman-teman dimanapun Anda berada, selamat Lebaran bagi teman-teman yang merayakannya. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata dari saya di saat membuat konten. Buat teman-teman, tolong dibukakan pintu. Maaf. Oke. Kita akan bicara saat ini mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung seru, sengit di babak perempat final UCL atau di Liga Champions. Pada dini hari tadi, 2 pertandingan dengan total gol yang hadir adalah 10 gol. Baik yang berlangsung di Santiago Bernabeu antara Madrid dan Manchester City dan juga yang berlangsung di Stadion Emirates ketika Arsenal menjamu Bayern Munchen. Hasil akhir, pasti teman-teman sudah tahu, Los Blancos gagal memenangkan pertandingan di depan publik sendiri. Mereka harus puas dengan bermain 3-3, berarti ada 6 gol yang terjadi di Bernabeu di pertarungan mereka melawan Manchester City dalam 3 musim terakhir di UCL. Madrid dan City terus bertemu, kalau 2 pertemuan sebelumnya kan terjadi di semifinal, saling bergantian dan saling juga menjadi juara, ya, di mana Madrid memenangkan pertandingan semifinal melawan City di 2022 dan mereka bisa menjadi juara setelah mengalahkan Liverpool di Paris. Dan kemudian tahun kemarin 2023 City giliran menghajar Madrid di semifinal dan City akhirnya tampil sebagai juara setelah mengalahkan Internazionale of Milan, Inter Milan, ya, dengan 1-0 lewat gol Rodri saat itu. Dan sekarang undian mempertemukan antara Madrid dan City kembali di babak perempat final. Menurut saya ini final kepagian yang mestinya tentunya banyak pendukung Madrid dan juga pendukung Manchester City menginginkan kalau atau seandainya duel mereka ini terjadi di tanggal 2 bulan 6 atau bulan Juni ketika di Wembley mempertarungkan mereka di sana di partai puncak. Itu yang paling cocok. Tapi apa boleh buat? Madrid atau City sudah harus tersisi, salah satu di antaranya ketika mereka dalam undian bertemu di babak perempat final. Mereka sudah memainkan laga pertama dari 2 leg yang akan mereka mainkan, ya, dengan hasil 3-3. Artinya ini mengulangi yang pada musim lalu ketika Madrid juga gagal hanya dengan draw 1-1 melawan City di kandang mereka sebelum mereka dihajar dengan 4 gol oleh City di Etihad. Dan sekarang itu terulang kembali. Madrid tidak mampu untuk bisa mendapatkan hasil yang positif. Bahkan Madrid ketinggalan lebih dulu, ya, kemudian dikejar lagi, dan ketika posisi 3-2 untuk City, untung saja di sana ada Federico Valverde yang melepaskan tembakan cannonball, ya, first time mendapatkan umpan dari Vini Junior, dan disitulah skor 3-3 menyelamatkan muka Madrid yang hampir tumbang di kandang sendiri. Ini duel yang saya pikir menegangkan di antara kedua tim setelah diawali dengan tendangan bebas dari Bernardo Silva yang menaklukkan Real Lunin di sana sebelum dibalas dengan ada gol bunuh diri dari Ruben Dias setelah tembakan keras dilakukan oleh Eduardo Camavinga, pemain dari Madrid. Dan kemudian kita bisa melihat Rodrigo yang lolos sendiri masuk penetrasi ke dalam, golnya yang sangat cantik, indah, dia memplacing bola untuk melewati penjaga gawang lawan, ya, dan di sana Madrid unggul, ya, terbuka peluang sebelum ada gol yang fantastis dari Phil Foden, ya, atau Phil Foden yang bisa menghajar dengan kaki kiri, ya, luar biasa. 3 gol terakhir bahkan saya pikir ini bagus, 2 dari Manchester City dan 1 dari Valverde. Setelah Foden bisa membuat gol, ada gol Gvardiol juga yang membuat mereka unggul 3-2, itu luar biasa juga. Gol pertama Gvardiol di Liga Champions bersama dengan City dan dia melepaskan dari luar kotak penalti. Fantastis memang gol-gol ini, dan akhirnya dibalas oleh Valverde untuk bisa menyamakan kedudukan. Jadi kalau melihat dari statistik pertarungan mereka itu 14 tembakan dan 5 on target yang dilakukan oleh Madrid, sementara bagi City dengan 12 tembakan 6 on target penguasaan bola justru ada di Manchester City. 62% berbanding 38%. Artinya sebenarnya City hampir saja untuk bisa memenangkan pertandingan, kan. Unggul pertama di gol Bernardo Silva, bahkan unggul di gol ketiga Gvardiol, dan akhirnya disamakan oleh Valverde, ya. Dan
ini akan menjadi pekerjaan tugas berat bagi Don Carlo Ancelotti, sang arsitek dari Los Blancos, ketika mereka akan bertarung pada 18 April yang akan datang di Etihad, di markas City. Don Carlo tahu bagaimana musim lalu mereka dipermak habis di sana, dan City sebagai juara bertahan tentunya ingin mempertahankan mahkota mereka. Ya, sekarang sudah di perempat final, ingin ke semifinal dan terus akan melaju. Sayang memang di babak semifinal mereka akan bertarung dengan pemenang antara Bayern Munchen dan Arsenal ya. Karena Munchen melakukan laga tandang kemarin. Jadi memang 3 tim sudah harus gugur dari 4 tim besar ya. Ada City, ada Madrid, ada Munchen, ada Arsenal. Nah, 3 diantaranya harus gugur. Kita tidak tahu siapa, apakah Madrid atau City, Munchen atau Arsenal. Ya. Ya, bagi City dan Arsenal menginginkan mereka untuk bisa ke final sehingga mereka bisa bermain di London. Pendukungnya oke, ya, karena bermain sebagai seperti tuan rumah saja. Nah, kalau mereka berdua tersisi, sayang sekali. Seandainya Madrid dan Munchen yang ada di semifinal, ya, bisa juga terjadi. Ya, sesama klub Inggris yang akan melaju ke babak semifinal, ya, di antara City dan Arsenal. Karena kalau bisa melihat dalam pertandingan di Emirates, ya, itu pertandingan juga berakhir dengan seru, draw 2-2 ya, antara Arsenal dan Bayern Munchen, dan Arsenal juga selamat ya, dari ancaman kekalahan mereka setelah Bukayo Saka bisa membuat gol pertama, gol yang sangat bagus, placing yang indah untuk bisa menaklukkan Manuel Neuer di sana. Kemudian masih bisa dibalas oleh Bayern Munchen ya, kita bisa melihat Gnabry yang bisa mencetak gol. Dan bahkan ada penalti dari Harry Kane setelah Leroy Sané diganjal oleh Saliba di sana. Dan keunggulan 2-1 ini hampir saja membuat Munchen ini bisa memenangkan laga pertama sebelum ada Trossard yang masuk di babak kedua dan melesakkan golnya di menit ke-76. Dengan hasil 2-2 ini masih ada harapan buat Arsenal untuk menuju ke Allianz Arena ya pada pekan yang akan datang, dan berharap mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi ini perjuangan berat juga bagi Arteta dan timnya, karena tidak mudah mengalahkan Munchen bermain di Allianz Arena. Kalau melihat juga dari statistik yang ada bahwa Arsenal itu memang penguasaan bola bagus, ya, lebih tinggi 60-40% dalam ball position mereka, ya. Tapi itu tidak menjamin untuk bisa memenangkan pertandingan karena mereka sempat tertinggal dengan 1-2 bahkan di babak pertama sebelum Trossard masuk dan bisa mengubah keadaan, ya. Mereka coba melepaskan dengan 13 tembakan, ya, buat Arsenal, dan ada 4 on target, sementara bagi Munchen ada 8 percobaan menembak dan 2 diantaranya on target, dan 2-2 on target Munchen itu menghasilkan gol lewat Gnabry dan Harry Kane lewat penalti. Nah, sebenarnya sudah berusaha keras Arsenal untuk bisa memenangkan pertandingan. Dengan Arteta bisa memainkan, tentunya ada 3 pemain di depannya sangat baik, Martinelli, ada Kai Havertz dan Bukayo Saka, dibantu oleh Odegaard, Jorginho di sana dan Declan Rice. Di belakang mereka sangat kuat dengan Ben White di kanan dan Kiwior di kiri sebelum Kiwior tarik keluar. Ada Gabriel dan Saliba dan David Raya di bawah Mistar. Sementara Thomas Tuchel itu memainkan pemain-pemain terbaik tentunya, Manuel Neuer ya, ada Kimmich, kemudian ada Eric Dyer, ya, ada Matthijs de Ligt di sana, ada Alphonso Davies, ada Leon Goretzka dan Laimer di tengah, bermain dengan 4-2-3-1 untuk bisa bertarung dengan Arteta yang melepas dengan 4-3-3-nya. Dan Musiala didorong lebih ke depan, berdiri di belakang Harry Kane, dibantu oleh Gnabry di kiri dan Leroy Sané yang berada di kanan. Ini pertandingan yang menarik, memang menegangkan ya, yang terjadi di babak perempat final yang memainkan 2 partai, di mana dua-dua ini pemenangnya masing-masing akan bertarung di babak semifinal ya pada tanggal 30 April yang akan datang. Dan kita tidak tahu siapa yang akan menuju ke final, tapi di pool bawah yang akan main pada dini hari nanti, kita akan tunggu ya, Kamis dini hari itu antara Barcelona dan PSG, kemudian Atletico dan Borussia Dortmund. Ini terbilang lebih ringan saya pikir grup yang ada di sebelah dibandingkan dengan grup Madrid, City, Arsenal dan Munchen ya, karena pemenang antara Barca PSG akan bertarung dengan pemenang antara Atletico dengan Dortmund. Bisa saja terjadi Barca dan Atletico, 2 klub Spanyol ini yang lolos ke babak semifinal ya, atau PSG lawan Dortmund ya. Kita
akan nantikan nanti ya bagaimana pertarungan-pertarungannya akan berlangsung pada dini hari nanti setelah kita sudah menyaksikan partai yang seru yang terjadi ya di Bernabeu antara Madrid dan City, dan juga di Emirates antara Arsenal dan Bayern Munchen. Coba dengan saya Bung Ropan yang berbicara di sini untuk mereview semua pertandingan. Nah, tertentu buat teman-teman semua ya, bagi pendukung Madrid, pendukung City tentunya masih tetap menahan tenang ya, belum ada pemenang ya. Kita tunggu dalam leg nanti berikutnya untuk menentukan siapa dua tim yang akan ke semifinal, dan salah satu juga pasti akan gugur yang saya bilang tadi kan, entah Madrid, entah City ya, entah Arsenal, atau juga dengan entah Bayern Munchen. Sayang memang dalam undian mereka sudah berada pada satu fase atau plot yang ada di atas ya, sehingga ini menyulitkan bagi siapapun untuk menghindar sebelum ke semifinal, sebelum ke final, di mana akan berguguran tim-tim yang bagus ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Terima kasih buat Sinar Cemerlang, terima kasih juga buat seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Ciao.